Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu Bapak lagi dalam mata kuliah Etika Promosi Kesehatan. Ini pertemuan terakhir lah, pertemuan ke-14 tentang penerapan kode etik profesi pekerjaan. Nah, sebelumnya kan dari materi Bapak juga etik, terkait etik juga, permasalahan etik dan juga sanksi. Sini kita membahas lebih kepada pekerjaan, pekerjaan itu baik itu sebagai tenaga kesehatannya atau khusus lebih khusus pada profesi kalian sebagai tenaga promotor kesehatan. Untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa dapat memahami penerapan kode etik profesi dalam pekerjaan. Jadi bukan cuma secara teori, tapi bisa diterapkan dalam pekerjaan kalian masing-masing nantinya. Jadi secara definisi sederhananya, kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan, yang harus ditaati oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidup di masyarakat. Jadi kan bukan cuma dalam pekerjaan kalian, namun juga di masyarakat. Kode etik itu, norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan. Nah, jadi kewajiban kalian melaksanakan tugas kalian sebagai profesi dan juga larangan-larangan yang harus kalian jauhi. Selain itu juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di masyarakat. Tujuan kode etik sendiri adalah yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Jadi martabat profesi kalian itu sebagai tenaga promotor kesehatan harus kalian junjung tinggi martabatnya. Jangan sampai kalian permalukan profesi kalian sendiri. Kemudian untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Jadi setiap anggota itu saling menjaga dan memelihara tanpa harus menjatuhkan satu sama lain. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Jadi kalian sebagai tenaga kesehatan yang tergabung dalam sebuah profesi, kalian mempunyai peran untuk mengabdikan diri kalian sebagai anggota profesi tersebut. Lalu dengan adanya kode etik juga untuk meningkatkan mutu profesi, juga mutu organisasinya. Jadi selain profesi juga organisasi profesi tersebut. Lalu meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Nah, sama seperti yang pertemuan sebelumnya kan, mementingkan pengabdian kalian sebagai tenaga kesehatan dibandingkan dengan kepentingan keuntungan pribadi. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, nah sehingga dapat dikenal bukan cuman tingkat nasional seluruh Indonesia maupun dapat dikenal tingkat internasional, karena dengan eh, organisasi profesional yang kuat dapat menjalin kerjasama antar organisasi baik itu tingkat lokal, wilayah, nasional maupun internasional, dan dapat yang terakhir kan, dan dapat menentukan baku standar. Jadi standar keprofesian kalian itu dapat kalian tentukan sendiri dalam organisasi profesi, dalam kode etiknya. Yes, jadi sejauh mana bak standar mutu yang dilihat berdasarkan kode etik yang ada. Jadi sebagai patokan kalian dalam membentuk standar harus mempunyai kode etik terlebih dahulu.
Lalu fungsi kode etik adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Nah, jadi fungsi kode etik sendiri juga sebagai pedoman kalian sebagai anggota tenaga kesehatan, khususnya anggota profesi, lalu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dengan adanya kode etik, jadi dapat mengontrol tingkah laku kalian di profesi maupun kalian membawa profesi tersebut ke masyarakat. Terakhir adalah mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, jadi antara organisasi yang satu dan yang lainnya itu tidak dapat saling campur tangan. Jadi ibaratkan tuh rumah tangga, kalian itu punya rumah tangga sendiri, sehingga kalian dapat menentukan apa yang terbaik dalam rumah tangga kalian tersebut. Nah, ini kode etik promotor dan pendidik kesehatan. Kewajiban-kewajiban kalian ada kewajiban umum, kemudian terhadap masyarakat, profesi kalian sendiri, kemudian ke sesama profesi dengan profesi yang lain, itu ada kode etiknya. Nah, di sini berdasarkan aturan organisasi profesi perkumpulan promotor kesehatan dari kewajiban umum. Jadi kewajiban umum ini secara umum kode etik promotor kesehatan menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan etika profesi promotor dan pendidik kesehatan, dan jujur tentang kualifikasi dan keterbatasan keahlian. Jadi kalian itu mempunyai batasan-batasan atau standar kualifikasinya sendiri. Nah, antara jenjang diploma 3 dengan diploma 4 seperti kalian itu beda batasannya. Begitu pula kalian dengan S1, begitu juga dengan profesi dan juga tingkat yang lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi promotor dan pendidik kesehatan lebih mementingkan kepentingan umum. Jadi mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan diri kalian sendiri. Menggunakan pendekatan kemitraan dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Nah, di sini kalian dituntut untuk melakukan kerjasama, bukan cuman antar profesi kalian, namun juga antar organisasi maupun dengan organisasi yang di luar dari profesi kalian. Lalu tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan sosial, hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Harus adil dan merata. Tidak membanding-bandingkan, tidak mendiskriminasi. Pokoknya fokus pada pelayanan atau kewajiban kalian sebagai promotor kesehatan. Nah, dan juga harus sejalan dengan profesi atau keahliannya. Itu kewajiban secara umum. Lalu kewajiban promotor dan pendidik kesehatan terhadap masyarakat, nah harus berpusat kepada masyarakat, jadi harus mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu. Karena kan kita berhubungan dengan masyarakat, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dapat menyediakan untuk pelayanan kesehatan tersebut. Nah, kemudian harus terus terang, ikhlas dan jujur, dan melibatkan klien mereka secara aktif, menggunakan pendekatan yang menyeluruh secara multidisiplin. Ya, bukan kalian itu dituntut untuk bekerja sama, karena tenaga kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Nah, perlu ada ilmu multidisiplin. Karena kan kalian pernah tuh belajar tentang interprofessional collaboration kan. Nah, jadi bukan cuman ilmu kalian yang dalam melakukan pendekatan, kalian harus bekerja sama dengan bidang-bidang lain dalam melakukan pendekatan, terutama dalam hal preventif dan juga promotif. Nah, harus berdasarkan bukti atau fakta dengan kajian ilmiah yang kalian layani kepada masyarakat. Tidak boleh sembarang kalian memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan juga harus sesuai prosedur kan?
kan harus dijunjung tinggi, itu harus dipahami. Apapun tindakan kalian itu harus sesuai prosedur yang ada. Harus bertanggung jawab, itu pasti, dan juga harus melihat antisipasi ke depan, baik menyangkut masalah kesehatan maupun masalah bukan kesehatan. Jadi di luar dari masalah kesehatan pun kalian juga harus dapat melihat. Promotor dan pendidik kesehatan menegaskan etik egaliter dan kesehatan adalah hak dasar manusia atau hak asasi manusia, karena kesehatan kan merupakan hak asasi manusia sejak dia dalam kandungan. Sejak dia belum lahir, dia sudah mempunyai hak untuk memperoleh kesehatan. Kewajiban terhadap sesama profesi kalian sebagai promotor dan pendidik kesehatan harus mempertahankan standar tinggi perilaku profesional. Jadi kalian tuh sebagai tenaga promotor kesehatan harus menjunjung tinggi standar tinggi perilaku profesionalnya yang sudah direkomendasikan oleh kode etik. Lalu promotor dan pendidik kesehatan tidak boleh mengkritik kolega dalam situasi di mana ada kemungkinan konflik minat. Nah, tidak boleh mengkritik kalian sesama kolega. Kalian juga harus memperlakukan teman sejawat kalian, teman sesama profesi kalian, seperti kalian ingin diperlakukan sama dengan orang lain. Setiap promotor dan pendidik kesehatan tidak boleh mengambil alih tugas teman sejawatnya tanpa persetujuan teman sejawat yang bersangkutan. Nah, misalnya nih kalian dalam suatu pelaksanaan kegiatan penyuluhan atau pemberian edukasi, yang mana tugas tersebut dilaksanakan oleh teman sejawat Anda, teman Anda dalam fasilitas kesehatan yang sama. Nah, Anda tidak boleh mengambil alih tanpa izin atau persetujuan si yang menerima tugas tersebut. Karena itu akan melanggar kode etik. Setiap promotor dan pendidikan kesehatan wajib bekerja sama. Nah, jadi saling berkolaborasi. Jadi bukan sesama promotor pendidik kesehatan itu harus melaksanakan tugas dan fungsinya itu saling bekerja sama, tidak bisa sendiri-sendiri kan. Dalam menyelenggarakan pendidikan kesehatan pun kalian tidak bisa menjalankan perencanaan itu sendiri, pasti akan bekerja sama dengan sesama profesi juga tentunya, kayak menyiapkan bahan, menyiapkan alat, menyiapkan peserta, kan tidak mungkin bisa melaksanakan secara mandiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Lalu kewajiban terhadap profesi lain di luar dari profesi kalian sebagai tenaga promotor kesehatan. Nah, yang pertama harus bekerja sama atau berkolaborasi, lalu saling menghormati dengan profesi lain tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Harus bertindak melalui saluran yang tepat melawan perilaku tidak etis. Terakhir, intinya bekerja sama dengan profesi yang lain, mengedepankan kemitraan dan juga bekerja sama atau kolaborasi. Nah, terhadap profesi, kewajiban terhadap profesi, promotor dan pendidik kesehatan hendaknya bersikap proaktif. Jadi kalian harus aktif dalam mengatasi masalah kesehatan dan hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi promosi kesehatan. Untuk melindungi kepercayaan dalam profesi, promotor dan pendidik kesehatan harus menghindari strategi dan metode yang secara jelas ada pelanggaran. Nah, strategi dan metode yang kemungkinan akan memunculkan suatu masalah atau masalah berat atau pelanggaran secara moral harus dihindari. Lalu promotor dan pendidik kesehatan dalam menerapkan strategi dan metode harus tidak memberikan beban perubahan pada populasi sasaran, tetapi harus melibatkan kelompok yang tepat lainnya untuk secara aktif melakukan perubahan yang efektif. Hasil atau dampak potensial, baik potensi
baik positif maupun negatif yang dapat dihasilkan dari strategi yang diusulkan harus dikomunikasikan kepada semua individu yang tepat yang akan diintervensi. Nah, dampak positif maupun negatif dari strategi yang sudah diusulkan itu harus disampaikan kepada semua pihak, namun juga tepat. Nah, pihak-pihak yang tepat, sasaran yang tepat yang akan diintervensi atau dilakukan pelayanan kesehatannya, terutama pemberian edukasi atau pengembangan kesehatan masyarakat dan juga sebagainya. Ketika promotor dan pendidik kesehatan berperan serta dalam aksi berkaitan dengan kontrak atau sewa, promosi atau kenaikan pangkat, mereka harus menjamin bahwa tidak ada praktek pengecualian terhadap individu. Jadi kalian tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang lain, baik itu dalam jenis kelamin, suku, golongan, atau etnis. Promotor dan pendidik kesehatan harus melindungi dan meningkatkan integritas profesi kalian. Jadi terhadap profesi kalian itu harus kalian lindungi dan juga ditingkatkan integritasnya. Promotor dan pendidik kesehatan hendaknya selalu berkomunikasi, saling sharing dan saling membantu di antara sesama promosi kesehatan. Nah, kemudian terhadap diri kalian sendiri harus memelihara kesehatan. Nah, itu hal yang penting. Kalian juga harus menjaga kesehatan kalian sendiri dalam melaksanakan tugas. Kalau kalian melaksanakan tugas sedang sakit, kan tidak dapat melaksanakan tugas tersebut secara maksimal. Promotor dan pendidik kesehatan harus menjadi panutan. Nah, ini panutan dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jika kalian memberikan edukasi tentang bahaya makan makanan yang tidak sehat, merokok, minum minuman alkohol, kalian sebagai pionirnya untuk tidak melakukan perilaku tersebut. Nah, ketika kalian memberikan edukasi tentang bahaya merokok misalnya, sedangkan kalian seorang perokok, itu kan bukan menjadi panutan masyarakat, itu mereka tidak dapat mempercayai apa yang kalian sampaikan. Kalian menyampaikan materi tersebut sedangkan kalian melakukan perilaku tersebut. Nah, kayak gimana itu maksudnya? Kalian memberikan edukasi tentang bahaya merokok sedangkan kalian merokok. Nah, itu kan membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan. Nah, bukan cuman hilangnya kepercayaan pada kalian, namun juga pada profesi kalian. Nah, itu yang dapat membahayakan diri kalian sendiri dan juga profesi kalian sendiri. Nah, jadi masyarakat tidak percaya kalian, bahkan masyarakat tidak percaya dengan profesi kalian. Nah, itu promotor dan pendidik kesehatan hendaknya menghindari komitmen yang saling bersaing ya. Jadi kalian tidak boleh bersaing ya, atau berkonflik. Tidak boleh. Karena kalian harus bekerja sama. Lalu harus bertanggung jawab untuk reputasi yang baik, disiplin, kejujuran personal dan profesional, dan integritas adalah kualitas esensial dari seorang promotor. Nah, jadi kejujuran kalian secara personal, kemudian kalian melakukan tugas secara profesional, dan integritas itu adalah kunci kualitas dari seorang promotor dan pendidik kesehatan. Promotor dan pendidik kesehatan senantiasa berusaha untuk mengembangkan dirinya dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, seperti yang Bapak pernah sampaikan sebelumnya, kalian itu mempunyai hak untuk meningkatkan kemampuan kalian, baik itu melalui seminar, kemudian pelatihan-pelatihan, bahkan melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Nah, kemudian juga promotor dan pendidik kesehatan harus mempertahankan kompetensinya, bahkan tingkatkan ke yang lebih tinggi lagi. Tadi kan ke tingkat yang lebih tinggi lagi melalui seminar-seminar pelatihan maupun kuliah lanjut. Di sini juga kalian dalam organisasi profesi juga harus aktif sebagai anggota. Jangan kalian sebagai anggota itu pasif. Kadang kan dalam suatu organisasi profesi itu memiliki program kerja. Nah, dari situ kalian mempunyai tugas dalam melaksanakan tanggung jawab program-program tersebut. Lalu mengkaji ulang jurnal-jurnal profesional, teknikal maupun biasa. Nah, kalian secara dalam tenaga kesehatan kalian harus mengkaji kajian ilmiah tentang kesehatan. Lalu keterlibatan dalam isu-isu ekonomi dan legislatif yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Nah, kalian tidak boleh berkutat hanya pada bidang kesehatan saja, namun juga ekonomi, sosial, politik itu juga paling tidak kalian harus pahami, karena kesehatan itu pasti dipengaruhi oleh ekonomi, sosial, budaya, politik. Itu. Jadi kalian paling tidak harus pahami situasi-situasi terkini terkait ekonomi, sosial, budaya, dan politiknya. Misalkan dalam suatu daerah nih mereka mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi, yaitu otomatis kan ekonominya rendah, tingkat pendapatannya rendah. Nah, bagaimana kaitannya dengan kesehatan? Nah, jika ekonominya rendah, tingkat pendapatan rendah, mereka melakukan akses ke pelayanan kesehatan maupun mendapatkan apa namanya tuh, hak untuk mendapatkan kesehatan itu sulit. Hak mendapatkan kesehatan itu maksudnya mendapatkan makanan-makanan yang bergizi, kemudian tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan tersebut, karena kan layanan kesehatan terutama rumah sakit kan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, walaupun ditunjang oleh jaminan kesehatan, karena tidak semua jaminan kesehatan mengcover semua jenis-jenis penyakit kayak gitu, tidak semua. Nah, makanya ekonomi ini berpengaruh kepada tingkat kesehatan suatu daerah. Begitu pula politik, sosial, dan budaya. Lalu pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan, secara pengertian saja ya, pelanggaran itu pada kode etik melakukan pelanggaran terhadap sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi suatu profesi dalam masyarakat. Kemudian dapat juga diartikan bahwa pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak mencerminkan respect terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi itu. Nah, jadi melanggar nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh profesi, yang dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Lalu pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian yang sulit atau kurang dapat mempertanggungjawabkan. Nah, kalian melakukan pelayanan jasa profesi kalian namun jauh dari keahlian kalian, yang bukan keahlian kalian lakukan, itu dapat melanggar kode etik profesi.
Bagaimana cara menyelesaikannya? Ilmu kesehatan dan kedokteran bukanlah ilmu pasti yang bisa memberikan jaminan hasil. Nah, misalkan seorang dokter tidak serta-merta dapat menyembuhkan pasien, tidak bisa memastikan kesembuhan pasien, tapi mereka berusaha bagaimana si pasien tersebut dapat pulih secara normal. Karena tenaga medis, tenaga kesehatan itu tidak berani memberikan jaminan kesehatan, kesembuhan kepada seseorang, namun mereka melakukan upaya untuk penyembuhan si pasien tersebut, bukan berikan jaminan kesehatan, bukan menjamin kesembuhannya, tapi berupaya untuk menyembuhkan. Kesalahan yang sering muncul oleh dilakukan tenaga kesehatan yang berpraktek adalah kadang memberikan tawaran kepada pasien dengan berbagai fasilitas seolah-olah akan memberikan jaminan hasil. Nah, itu kesalahannya. Misalnya seorang tenaga kesehatan memberikan jaminan kepada pasien, memberikan obat nih, bahwa obat ini manjur, pasti akan sembuh. Nah, itu kesalahan yang sering muncul dalam dilakukan oleh tenaga kesehatan. Bahkan obat atau penyembuhan. Nah, jika memberikan jaminan hasil itu merupakan kesalahan yang muncul dilakukan oleh tenaga kesehatan. Apakah penyelesaian pelanggaran kode etik itu harus melalui hukum? Istilah menghukum, memenangkan gugatan, dan lain sebagainya dalam suatu putusan lembaga peradilan merupakan istilah yang bermakna negatif bagi yang pihak menerimanya dan bagi orang mencari keadilan. Misalnya kan kalian sudah, misalnya seorang dokter melakukan tindakan dan operasi yang fungsinya untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut kan, mereka sudah sesuai prosedur, sesuai dengan SOP yang ada, sesuai aturan yang ada, mereka lakukan sesuai pedoman, namun si pasien tersebut tidak terselamatkan. Nah, sisi keluarga pasien tadi itu menuntut dokter tersebut bahwa si dokter tersebut tidak dapat menyelamatkan nyawa si keluarganya. Di sini si dokter tersebut tidak dapat dituntut karena mereka sudah melakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan pedoman. Nah, karena dari sini mereka dilindungi secara hukum. Bagaimana cara mengetahui bahwa si dokter itu tidak bersalah? Ya, dilakukan melalui peradilan dulu. Kan peradilan, segala macam. Nah, misalnya kayak gini kan. Nih, contohnya ada di sini. Misalkan kasus gugatan pasien melawan rumah sakit dengan perbuatan melawan hukum karena anggota keluarganya meninggal akibat dugaan malpraktek. Dugaan belum pasti melakukan malpraktek karena harus ditelusuri dulu melalui peradilan, melalui persidangan. Nah, nanti ketahuan itu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena jika si dokter itu ternyata sudah melakukan sesuai prosedur, artinya si penuntut itu dapat dituntut balik karena telah mencemarkan nama baik dokter maupun rumah sakit yang dituntut oleh keluarga pasien. Nah, dalam profesi penyelesaian pelanggaran kode etik itu, jika secara administratif dapat dilakukan teguran lisan dan tulisan atau pengucilan pelanggar dari kelompok profesi. Itu saja agak berat sudah ya, dikucilkan oleh profesinya sendiri. Kemana dia dapat
melakukan praktek, sedangkan semua izin, semua apa namanya, aturan-aturan dalam melaksanakan praktek tenaga kesehatan itu harus sesuai dengan profesinya, sesuai dengan organisasi profesi. Nah, seperti STR. STR itu sesuai dengan persetujuan organisasi profesinya. Nah, kalau kalian dikucilkan, kalian tidak mendapatkan STR, kalian tidak bisa melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai tenaga kesehatan atau sebagai promotor dan pendidik kesehatan. Kalian tidak bisa melakukan tugas seperti itu. Nah, tadi jika pelanggarannya berupa tindak kriminal, itu akan dilakukan melalui lembaga peradilan. Nah, jika dalam profesi, peradilan dalam profesi itu dipimpin oleh komisi etik profesi. Kemudian dari komisi etik profesi terdiri dari 3 orang dan dipimpin oleh pimpinan profesinya. Nah, pelanggar etik didampingi penasihat etik. Si pelanggar etik terduga pelanggaran etika didampingi oleh penasihat etik. Kemudian pelanggaran kode etik disampaikan oleh penuntut kode etik. Nah, di sini terakhir putusan pelanggaran kode etik ditetapkan oleh komisi etik. Nah, di sini nanti nih dilakukan sidang apakah si tenaga kesehatan ini memang bersalah atau tidak. Begini mekanisme persidangan kode etiknya. Jadi sebelumnya dilakukan pemanggilan dulu, pemanggilan pelanggaran kode etik, kemudian pemeriksaan kode etik. Nah, dilakukan sidang, kemudian penyampaian bentuk pelanggaran disampaikan, disampaikan sanksi pelanggaran-pelanggarannya, dan juga dari pelanggaran tersebut sanksi apa yang diberikan. Karena pasti setiap ada pelanggaran pasti ada sanksi, kayak gitu kan. Misalnya pelanggaran melakukan pencucian uang, pasti ada sanksinya terhadap orang yang melakukan pencucian uang. Misalnya pidana berapa tahun, denda berapa ratus juta, berapa miliar, kayak gitu. Nah, ini di sini pembelaan oleh pelanggar kode etik. Apakah benar si tenaga kesehatan itu melakukan kesalahan atau tidak? Nah, jika dapat dibuktikan pembelaannya, atau dapat dibuktikan si tenaga kesehatan tersebut bersalah, maka ada putusan. Nah, apakah si pelanggar tersebut diberikan sanksi atau si pelanggar itu mempunyai hak untuk menuntut balik kepada orang yang menuntutnya. Begitu mekanisme persidangan kode etik. Nah, ini tugas praktikum mandiri. Bisa kalian baca sendiri, nanti silahkan dibaca-baca dari materi PPTM Bapak kasih nanti. Kalian harus selesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada kekurangan yang saat Bapak berikan penyampaian materi atau ada pertanyaan, silakan kontak Bapak. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.